Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Ya, kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tema yang luar dari biasanya. Temanya apa sih? Jangan celamitan sama orang. Nah, mungkin jamaah Islami Tinda di rumah pernah punya pengalaman ya di ruang kerja, apa mungkin di lingkungan kerjaan atau di sekolah. Buat teman-teman adik-adik yang lagi nonton, ada temen yang suka minta-minta makanan. Loh, padahal dia punya duit gitu ya kan. Temannya pas lagi makan nih, Beb nih. Lagi makan nih, Beb. Dia datang. Cobain dong. Enak ya. Cobain dong. Enak ya. Cobain dong ya. Jadi istilahnya kalau orang itu kan mau makan ada yang modal piring. Semua satu kelas dicoba semua 1 kilo, Mas. Ada yang modal piring ya kan, ada yang modal pakai duit. Oh, iya. Ini modal mulut, Beb. Ini sebenarnya kita mau ngasih kan agak ikhlas nggak ikhlas, apalagi makanannya enak gitu ya kan. Nah ini bagaimana nih, katanya saya pernah dengar kalau misalnya orang yang dicelamitin gitu atau yang diminta ya kan, terus dia bisa bersabar, itu pahalanya besar, Bib. Betul. Gitu. Mau izin dong menjelaskan nih, Bib? Ya akhir afwan Mas Fadli. Ya siap. Ustaz Maulana. Biar kita nggak Ustaz dongkol Syah. gitu loh, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seringkali waktu kita zaman kecil ya kan, Iya. ketika kita ada di sekolahan, entah di dalam lingkungan kita atau di tetangga kita, ketika kita main lagi kecil, itu ada teman kita yang suka datang, kucuk-kucuk lagi beli donat, tiba-tiba cobain dong spotek. Spotek Ya, ya kan, bener, itu zaman dulu gitu. Nah, bilangnya. terus lagi datang lagi ke sebelahnya, minta lagi dong spotek dong. Nah, terus ada dia beli minuman es ya kan, diminta lagi, cobain dong, enak gak? Nah, ini padahal dia mampu. Ketika seseorang tersebut mampu, maka nggak bolehlah seperti itu. Dia harus mengerti dan memahami bahwasanya selamitan, minta-minta itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Dan juga bagaimana nih menyikapinya orang yang suka dimintain nih. Maka orang tersebut harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadikanlah sabar sebagai penolong kita. Jadikanlah sabar dalam kehidupan kita. Menahan emosional kita. Menahan hawa nafsu kita. Berharap, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba yang bersabar. Hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan. Jangan sampai kami jadi dia. Karena kalau kami jadi dia, ya Allah, semua naudzubillah, berarti adalah satu. Berarti mempunyai minta-minta jadi mempunyai rasa tuh ingin meminta-minta, ingin mengambil yang bukan haknya dia. Ingin mengambil sesuatu yang dia itu berharap dikasih, mengelemis atau memelas. Ini yang nggak ada keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, ayo kita kalau misalkan ketemu teman kayak gitu, kita cuma usap dada kita, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersabar. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang tidak seperti manusia tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jelas bahwasanya ya Allah, jadikanlah kami akhirnya itu tuflihun, hamba yang beruntung. Enggak kayak dia tuh. Ya kan? Hamba yang sangat beruntung, yang bertawakal kepada Allah, yang menyerahkan diri kepada Allah, jadi hamba yang bersabar. Hamba yang bersabar, hamba yang kuat dengan kesabaran tersebut, hamba yang hebat dalam kesabaran tersebut, yang meminta hanya kepada Allah, yang memohon hanya kepada Allah, mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang berkah, mencari rezeki yang dicari dimanapun tempat, yang dia tidak ngambil, dia tidak nyolong, dia tidak nipu, dia tidak mengambil, kata Ustaz Syam tadi itu, yang mengambil yang haram, direbut, ya kan, enggak, dia ngambil yang halal, yang berkah, dikit aja cukup. Kita ini, kalau hidup kita ikutin daripada ketentuan yang kita dapat dari Allah. Nggak usah muluk-muluk menambahkannya, ngutang sana, ngutang sini, pinjam sana, pinjam sini, cukup yakfi. Tapi kalau kita sudah mau upgrade diri kita, padahal kita mampunya cuma pakai mobil yang harga segitu, ya kan? Tapi berusaha untuk ngutang, dinaikin lagi yang harganya lebih mahal lagi. Akhirnya apa? Hidupnya sulit. Kesulitan itu karena apa? Karena ulah tangan dia sendiri. Karena manusia itu sendirilah jadi hidupnya sulit, hidupnya susah, karena dia ingin menonjol di teman-teman yang lain. Dia pakai handphone harus yang paling mahal, padahal dia nggak mampu. Dia sampai ngutang-ngutang. Inilah ketika dia sudah mau mengupgrade dirinya, padahal bukan Allah yang mengupgrade-nya. Dia berusaha untuk menaikkan dirinya, padahal Allah belum kasih rezeki dia sampai di situ. Maka orang tersebut mengalami kesusahan, susah tidur, utangnya banyak, pusing. Akhirnya apa? Akhirnya dia harusnya makan siang ada. Akhirnya dia nggak bisa makan siang. Kayak tadi tuh, minta sana, minta sini. Iya. Akhirnya sekilo aja masuk. Modal mulut doang. Akhirnya hidupnya susah. Iya, nauzubillah. Begitu sulit. Tapi gini, Ustaz pernah nggak ngalamin? Ustadz ya kan? Apa tuh? Mungkin Ustadz lagi pernah beli es kan? Es yang pakai plastik.
yang pakai plastik ya kan, isinya kuning lah, apalah segala macam gitu Ustadz ya yang kan. jualan dulu iya, enggak ya? iya, dia kan tahu pasti kan. Lagi minum gitu tiba-tiba ada yang datang. Haji Nur, dong, emosi meler gitu. Nanti aku bayangin, jangan. Jangan dibayangin. Kita kan lagi perumpamaan. Berarti kan dia kan lagi kesulitan. Apalagi nih, yang ini saudara kita masih gitu ya kan. Nah kita kan harus membantu orang yang sedang kesulitan. Tapi Mau. Tapi gini, jika saudara kita dalam kesulitan, Iya. Terus itu dicobain. boleh nggak sih celamitan kepada saudara kandung gitu atau mungkin karena Biasa, kenal kan, karena biasa. kenal. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh nggak kita celamitan kepada saudara sendiri? Iya, mungkin ipar gitu ke kerabat ustadz sendiri, gitu ya kan. ya. Kita bahas sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat semua jamaah yang lagi nonton, Masya Allah, tabarakallah, sudah jadi keluarga buat kita semua. Sama-sama kita nonton, sama-sama kita membahas tema tentang celamitan. Bagaimana kalau celamitannya kepada saudara? Izin Habib, Ya, insya Allah. Ustaz. Ntar masih ada kan? Masih Kan ada, kita Ustaz. mau celamitan. Kemarin kan Mas Fadli celamitannya kan. Ustaz Sam, izin. Kalau celamitan nama saya banyak, Sat. Oh ya, baiklah. Alhamdulillah. Nah, dalam hal ini ada orang celamitan kepada saudara sendiri, kerabat sendiri. Itu karena keakraban. Oh. Akrab dan bentuk kasih sayang. Jadi, maaf, saya pinjam kata-kata ini, tidak saling menjijik. Tidak jijik. Jadi alhamdulillah, saya masih bersyukur. Karena kenapa? Kita satu gelas bisa minum bareng-bareng. Anak saya. Oh iya. Dan yang nomor 3 Enggak dong. Anak saya aman. Dites lagi. Anak saya aman semua. Coba Abah, coba. Masih aman kita. Alhamdulillah. aman ya. Karena dari awal kita ngajarin. Karena keakraban. Karena tidak ada jijik satu sama yang lain. Cuma dalam hal ini, berbeda hal kalau sudah dewasa. Berbeda hal kalau sudah dewasa. Ternyata setelah anak-anak sudah masuk di usia sekolah, apalagi sudah ada yang SMP, mungkin tidak mungkin seperti itu. Karena mungkin sudah ada timbul ketidaksukaan dan sebagainya. Dalam hal ini, bentuk kepedulian boleh. Bentuk memperhatikan boleh. Karena kenapa? Aku perhatian loh sama kamu. Coba. Daripada daripada beli macam-macam kan ada biasa kan kalau kita beli makanan bermacam-macam minumannya. Oh, iya. Supaya aman, supaya dia mau tahu rasanya juga yang lain. Oh iya, boleh. Kau coba juga daripada dia beli lalu tersisa itu boleh. Cuman, nah ini kembali lagi, celamitan yang dimaksud di sini celamitan yang dalam maaf saya pinjam kata-kata ini dari sisi negatif. Kenapa? Karena ada orang yang memanfaatkan saudaranya. Ada juga yang berbuat zalim kepada saudaranya. Dia sengaja tidak beli, dia cuma datang saja, dia cuma tunggu sisa-sisanya. Kalau nggak habis kabari aku ya. Wih. Ada juga masih aman kalau nggak habis. Jadi orang seharusnya masih mau makan tapi harus disisain buat dia. Pas disisain buat dia ternyata dia tidak makan juga. Tahu gitu saya makan tadi. Nggak usah dibawa emosi gitu dong. Saya tidak emosi. Kita baru mau makan, dia bilang sisakan saya ya. Karena kita tidak enak, kita mau makan, disimpanlah. Ustaz Maulana nggak emosi, pengalaman. Pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Karena dalam hal ini, karena faktor keakraban. Akrab, persaudaraan, itu bisa jadi. Cuma dalam hal ini, persoalan makanan, mohon maaf, bisa jadi kalau sudah usia dewasa itu harus perhatian. Karena sudah ada timbul, maaf saya pinjam kata-kata ini, sudah ada penyakit dan sebagainya. Kalau mungkin masih kecil-kecil masih aman. Apalagi 2 tahun kemarin ada pandemi, nah itu hati-hati. Jangan sampai menular dan sebagainya. Maka dari inilah kita harus belajar untuk sama-sama bagaimana tidak mubazir. Itu. Karena bisa jadi celamitan itu karena lapar mata. Lapar mata saja. Sehingga timbullah yang namanya mubazir. Innamal mubazir ihwanus sayatin. Mau bersaudara sama setan? Enggak lah, janganlah. Tapi biasanya suka timbul tuh pada bulan puasa. Mungkin jamaah ya, jamaah yang di rumah ini suka ngalamin. Pas lagi mau buka puasa, semuanya dia beli.
Pas giliran baru makan ini, udah kenyang, yang ini nggak kemakan semua akhirnya. Wah, mubazir banget tuh kadang-kadang tuh, kasihan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Saya akan mencoba untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Bib, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, tapi diem-diem aja ya. Takut ketahuan sama tetangga. Nah, Ani suka bingung deh. Di tetangga Ani tuh salah satunya orang kaya. Dan di satu sisi tetangga Ani yang jualan gado-gado ini ada juga katanya. Nah, si tetangga yang kaya ini tiap pagi mau sarapan, pasti dia udah ngejedok di tukang gado-gado alias cari sarapan gratis. Nah, nanti siangnya pas balik lagi ngejedok di tukang gado-gado buat nyari makan siang gratis. Pertanyaannya, kenapa rata-rata orang kaya cepet kaya cepet kaya? Kenapa rata-rata orang kaya cepet kaya? Oh gitu ya maksudnya. Aneh juga pertanyaan ini. Apa karena dia pelit buat ngeluarin duit untuk dirinya sendiri atau gimana ya? Ini kan urusan perutnya. Kenapa ya dia kok pelit bener? Mau heran, tapi itu tetangga saya. Waduh, ini orang maksudnya mau gibahin tapi rahasia ya, nggak boleh ya. Ini gimana nih Bib nih? Ada orang yang begini, orang kaya emang begitu Bib? Pelit pangkal kaya. Oh bukan. Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Orang yang pelit tidak akan ada yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang yang bakhil akan Allah berikan satu hukuman dari Allah dan Allah kasih ujian yang besar di dunianya. Dan orang yang pelit dan dia menahan-nahan rizkinya, bahkan dijelaskan bahwasanya kalau Allah sudah kasih rizki, itu rizki bisa buat siapapun, bukan hanya buat dia aja. Ya kan kayak Ustadz Maulana, Masya Allah kalau lagi cerita, buat inilah, buat itulah, ada buat inilah, subhanallah, Masya Allah. Nah, ketika seorang yang pelit ditunjukkan, kita lihat betapa Korun Allah hancurkan, ya kan, dengan sehancur-hancurnya Korun. Dan juga banyak orang yang pelit, dan dia bahkan gak mau bayar zakat, Allah hancurkan Sa'labah, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ketika dia pelit, dan dia menginjak yang nggak mampu, menginjak misalkan temannya, padahal dia cuma dagang seberapa sih yang dia dapetin, padahal dia kaya raya, numpang makan lah, numpang ini, numpang itu. Yang satunya sabar, yang satu kelewatan. Ini kan kurang ajar. Orang yang seperti itu adalah tidak akan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala karena menahan rizkinya. Dia tidak mau keluarkan rizkinya dan akan ada hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah tertuang di dalam Al-Quran. Nauzubillah min zalik. Buat diri aja pelit, apalagi buat orang lain. Betul. Nah, begitu bener ya? Pelit bin bedit. Bedit. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kalau celamitan itu dilarang. Tapi kalau kita tidak minta, sedangkan orang tersebut memang niat ngasih ke kita. Tapi semakin lama semakin menjadi tuman. Tuman itu apa? Tuman itu ketagihan. Oh. Semakin jadi kesannya. Jadi gampang ngarepin kalau setiap orang tersebut pergi keluar kota atau keluar negeri. Terus ada nggak ya Ustadz caranya biar kita nggak gampang ngarep dan mulut bisa lebih dijaga agar tidak mudah celamitan sama orang lain? Nah, ini Ustadz Syam nih, mungkin nih orang suka minta, kayak tadi kan keluar negeri atau keluar kota, suka minta oleh-oleh gitu. Jadi kayak oleh-olehnya ya gitu. Nah, mudah-mudahan kayak gitulah kira-kira. Mau dijawab penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe kembali berdoa Bismillah, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah amma ba'd. Berkata ulama kita, seandainya ada satu organ tubuh yang paling pantas untuk dihukum dan dipenjara, itu adalah mulut kita. Maka subhanallah banyak sekali daripada dosa atau kesalahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh lidah dan mulut ini. Contoh diantaranya, contoh kecilnya adalah celamitan. Mungkin kita anggap remeh, biasa aja, orang akrab ini, udah akrab ini, ya kan, gak enak juga kalau nggak diingetin. Subhanallah, bisa saja dengan lidah dan mulut ini, lisan ini, akhirnya menyakiti perasaan orang lain. Akhirnya dia nanya di Islam itu indah, ada teman saya celamitan begini-begini segala macam. Mungkin temennya nggak sadar, wah ternyata selama ini dia ngerasa bahwasanya dia adalah terganggu dengan sikap saya. Maka kalau ditanyakan bagaimana caranya agar mampu menjaga diri, menjaga hati ini, menjaga lisan ini, menjaga tangan ini daripada mengambil sesuatu yang mungkin orang lain tidak merasa nyaman dengannya. Maka yang pertama, ingatlah segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mesti kita untuk perhatikan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardh كلوا مما في الأرض حلالا طيبا.
Kita sebagai manusia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memakan yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Dua syaratnya, halal lagi baik. Sesuatu yang halal lagi baik. Maka kalau ada orang tiba-tiba celamitan dengan makanan, belum tentu makanan itu halal baginya. Subhanallah. Maka ingat-ingatlah, kalau ada sesuatu yang masuk haram ke dalam perut kita, lalu dia menjadi darah dan daging, maka jangan salahkan jikalau doanya agak sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar takut untuk melakukan itu, ingat, oh jangan sampai kalau saya celamitan nanti doaku tidak diterima Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu, menakut-nakuti diri kita sendiri, atau dengan bahasa agamanya khauf, ada kekhawatiran, ya, hati-hati dalam melangkah alias wara, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang menahan diri dari sembrono dalam melakukan sikap celamitan tadi. Kemudian Allah katakan juga dalam Al-Quran, kalau tadi bagi seluruh manusia, yang kedua Allah katakan, ba'dana qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau tadi syaratnya halal lagi baik, perhatikan halalnya, pastikan halalnya baru masuk ke dalam perut. Kalau sekarang udah pasti halalnya, udah pasti baiknya, namun ada syaratnya lagi, washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa saja orang yang celamitan tadi bisa dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia punya sendiri, atau dia mampu untuk beli sendiri, tapi dia ngambil punya orang lain, dia comot punya orang lain. Bisa saja itu menjadi tanda-tanda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, perhatikan halalnya, perhatikan baiknya, lalu bersyukurlah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika manusia mampu untuk bersyukur dengan apa yang dia punya, dia tidak akan pernah melirik punya orang lain. Nah, itu dia tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bertemu orang lain isinya mengeluh aja terus, merasa kurang aja terus. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang juga harus paham konsepnya Allah itu kasih halal dan thayyib, ya, baik ya. Karena yang halal itu belum tentu baik. Belum Contoh ikan, ada yang alergi, halal, tapi nggak baik, bikin orang alergi. Berarti jangan dimakan, kan gitu ya. Bagi dia, Buat yang lain baik. Bisa Maulana kasih cabe, nggak baik. Kenapa? Cabe halal. Langsung ke reaksi perutnya. Ya, dan ada pertanyaan bagus juga nih ya. Dari Instagram nih, khusus buat guru-guru kita nih. Ya. Dari @khibas. Ustadz, boleh nggak sih aku minta ke guru-guru untuk membeli usaha saya? Kebetulan saya lagi butuh duit. Butuh banget duit. Saya DM ya. Guru-guru semua untuk nomor rekening saya, syukran. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Silakan Habib. Makin di antara kita yang paling lumayan Habib, DM ke Habib aja. Oke, ini pertanyaan makin unik ya buat jamaah di rumah yang belum kirim pertanyaan atau yang sudah kirim pertanyaan, tunggu di rumah. Jangan pindah-pindah channel. Mungkin setelah ini pertanyaan Anda yang saya bacakan. Ya tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Silakan Bib. Giliran gini Habib gitu. Nomor rekening Habib.